めた。行け。クロッド。必ずあなたをお守りします。Halo minasan, kembali lagi di channel My Name. Kali ini aku bakalan kasih spoiler dari anime Seikyo no Shukugyo wa Yuusa episode 7. Dan kalau kalian tidak suka spoiler bisa skip video ini ya. Enjoy to video. Di awal episode si Sapo bilang kalau kita mending kelarin urusan ini secepat kilat aja bro. Biar pas semuanya kelar kita bisa balik ke penginapan. Terus lanjut mager-mageran sepuasnya. Lilian pas denger ide buat nyantai itu langsung setuju dengan muka yang ceria banget. Sementara si Vanet juga mengiyakan ajakan itu dengan mantap bro. Biar makin ngebut, Vanet langsung ngeluarin sihir tanah andalannya, yaitu Earth Golem yang tipenya singa cuy. Seketika itu juga muncul golem batu gede banget yang bentuknya singa dan siap jadi tunggangan buat mereka semua sambil memacu golem itu nembus hutan belantara. Vanet teriak dalam hati supaya Cloud nungguin kita jir. Si Vanet ngerasa kesel campur khawatir gara-gara si Cloudy malah milih buat ngorbanin dirinya sendiri. Kayak gitu bro, dia udah tekad banget bakal bawa balik Cloud dengan selamat. Dan abis itu Vanet niat mau ngomelin Cloudy abis-abisan karena tindakan nekatnya yang udah bikin semua orang jadi kepikiran banget. Si golem singa itu langsung lari kencang banget, nerjang semak-semak hutan dengan suara derap. Langkah yang berisik parah cuy. Pas lagi momen tegon-tegonnya itu, Sapo nanya ke Vanet soal gimana kondisi world map punya dia. Vanet ngaku kalau dia ngerasa gelisah banget, apalagi gara-gara sebelumnya sempat kelewatan keberadaan serigala diamond perak. Ternyata Vanet baru sadar kalau dirinya tadi kena efek recognition obstruction, semacam gangguan sihir yang bikin persepsinya keganggu. Vanet tahu bener kalau gangguan ini nggak segera dihilangin. World map miliknya nggak bakal bisa diandelin sama sekali buat ngelacak posisi kawan ataupun lawan bro. Tapi masalahnya, pas itu Vanet sendiri belum tahu gimana cara benerin gangguan tersebut. Vanet pun nyoba muter otak dan aktifin skill teknik World Map level 2 miliknya. Di saat yang barengan, skill unik Eye of Knowledge level 2 punya Vanet mulai kerja buat ngelihat hal-hal yang gak beres. Termasuk nembus tabir recognition obstruction yang gangguin dia. Fokus utama Vanet sekarang cuma satu, yaitu dia harus sape-sepe nemuin di mana lokasi si Cloud biar bantuan bisa segera dateng cuy. Gara-gara kombinasi skill yang dia punya, tampilan world map akhirnya balik normal lagi dan bersih dari gangguan cuy. Vanet ngerasa lega banget dan teriak kalau petanya udah berhasil dibenerin. Sapo yang lihat itu sempet kaget jir. Terus nanya-nanya apa semuanya beneran udah oke. Soalnya dia takut kalau petanya error lagi. Hal itu malah bakal bahayain kita semua pas lagi dipakai nanti. Terus Vanet ngejelasin situasi yang dia lihat di dalam peta itu bro. Ternyata si Cloudy sekarang masih sibuk banget gelut lawan gerombolan serigala ruby perak yang makin bikin ngeri di antara serigala yang ngepung Cloud. Ada sekitar 30 ekor yang malah puter balik dan sekarang lagi on the way ke posisi Vanet dan kawan-kawan. Vanet ngerinciin posisi musuh dengan detail banget cuy. Dia lihat ada 6 ekor yang datang dari arah depan, 10 ekor dari sisi kanan, sama 8 ekor dari sisi kiri jir. Tiap gerombolan serigala itu kayaknya udah ready banget buat nyergap kita bertiga. Bro, selain itu Vanet juga ngedeteksi ada 6 ekor lagi yang ada di belakang grup depan. Yang kemungkinan besar itu tim cadangan musuh. Ngelihat koordinasi musuh yang rapi kayak gitu, Vanet sama temen-temennya pun mulai bersiap buat kontak fisik cuy. Bener aja cuy, gerombolan serigala itu mulai nongol dari balik pohon dengan muka yang ganas banget. Jir, Sapo ngeliatin jumlah mereka yang banyak banget dan bergumam kalau kayaknya binatang-binatang ini emang sengaja dibiarkan masif bro. Vanet langsung gercep, ambil inisiatif dan kasih instruksi ke timnya. Dia tegasin kalau kita mesti kalahin mereka secepatnya, biar kita bisa terus maju dan bantuin Clouding lagi kesulitan cuy. Vanet pun bagi tugas. Dia minta Lilian fokus ke sisi kanan karena di situ musuhnya paling rame. Sementara Vanet sendiri bakal fokus ke musuh yang ada persis di depan mata mereka. Lilian pun bilang kalau
Dia paham sama instruksi itu, bro. Vanet juga nyuruh Lilian pakai sihir angin protective wind layer di sisi kirinya buat proteksi tambahan. Dengan semangat membara, Lilian nyanggupin perintah itu dan siap ngelepasin kekuatannya, Jir. Strategi mereka udah mateng, yaitu abis-habisin musuh di depan sama kanan. Mereka bakal langsung sikat sisa musuh yang ada di sisi kiri, cuy. Sebenarnya Vanet sempet ngerasa ragu banget di dalam hatinya, cuy. Dia nanya-nanya ke diri sendiri, apa beneran pakai panah dewa alias spirit archery ini dia bakal bisa ngebantai 6 ekor serigala sekaligus yang lagi nerjang ke arah dia, Jir. Tapi si Sapo nyoba nenangin Vanet dan bilang kalau selama masih ada skill unik Eye of Knowledge level 2, semuanya pasti aman-aman aja, bro. Tiba-tiba muncul tanda target di depan mata Vanet. Dan skill uniknya itu langsung otomatis ngitung tingkat akurasi serangannya. Pas angka akurasinya udah nyentuh 100%, Vanet nggak pakai ragu lagi, cuy. Dia langsung ngelepasin tembakan anak panahnya sambil teriak. Nyuruh timnya buat gas terus maju. Itu anak panah melesat kenceng banget, sampai Vanet ngerasa kalau serangannya itu gerak secepet cahaya dengan akurasi yang bener-bener sempurna, Jir. Dalam sekejap, anak panahnya langsung kena semua target tanpa ada yang meleset dikit pun, bro. Vanet sendiri sampai ngerasa ngeri sama kekuatan yang dia punya. Dia mikir, apa senjata ini tuh alat pembantaian yang emang gak bakal bisa dihindarin sama siapapun, cuy. Walaupun si Vanet agak bingung sama kekuatan opnya sendiri, dia sadar kalau sekarang kekuatan itu guna banget, cuy. Dia milih buat gak usah kebanyakan mikir dan mending fokus pakai apa yang dia punya biar bisa survive, bro. Si Sapo pun muji si Vanet dan bilang kalau masternya ini ternyata nggak cupu-cupu amat pas lagi berantem, Jir. Di sisi lain, si Lilian juga udah mulai nunjukin taringnya nih. Sapo ngelaporin kalau Lilian mulai naikin output mananya. Yang tadinya cuma 10%, sekarang langsung lonjak jadi 30%, cuy. Lilian pakai muka serius, langsung ngerapal sihir tanaman Wood Whip. Dia teriak bakal balas dendam ke serigala ini demi para serigala Emerald yang udah jadi korban. Lilian Banner nggak kasih ampun sedikit pun, bro. Dia ngebantai semua serigala di depannya pakai sihir cambuk kayu yang mematikan parah. Ngelihat aksi brutal Lilian itu, si Vanet cuma bisa diem doang gara-gara ngelihat betapa ngerinya. Si Lilian kalau lagi ngamuk, Cir, abis beresin satu sisi, Lilian langsung geser ke sisi kiri, cuy. Dia ngerapal sihir angin Wind Cutter lagi buat ngebantai habis masu-masu yang masih sisa di sana. Gak butuh waktu lama, semua ancaman di sekitar mereka pun langsung lenyap, Cir. Lilian lapor dengan bangganya kalau sisi kiri juga udah bersih total, bro. Sapo pun kasih pujian soal kerjaannya Lilian yang mantap itu. Tapi di balik kemenangan cepet itu, Vanet mulai ngerasa ada sesuatu yang ganjal banget di otaknya. Vanet merhatiin kalau gerakan serigala tadi tuh rapi banget dan terorganisir. Gak kayak binatang liar biasa, cuy. Dia ngerasa aneh. Apa iya serigala ruby perak itu emang spesies yang pinter banget? Terus, dia juga nanya kenapa binatang baya kayak gitu bisa nongol di hutan timur. Sapo pun kasih pendapatnya. Dia curiga kalau mungkin ada satu serigala diamond perak yang jadi pemimpin dan ngatur mereka semua. Hal itu kedengeran masuk akal sih, soalnya serigala permata yang paling kuat emang punya kemampuan buat bikin kawanan. Yang lebih lemah jadi tunduk, bro. Obrolan mereka pun ganti bahas soal cewek misterius yang sempat kita lihat sebelumnya. Lihat situasinya sekarang, si Vanet ngerasa kalau itu cewek emang mencurigakan banget, cuy. Sapo bahkan yakin banget kalau dia yang udah ngeracunin. Masternya pakai kacang pohon yang dikasih itu, Jir. Kata Sapo, cewek itu serem abis. Soalnya bisa ketawa bego gitu, padahal niatnya jahat banget, bro. Sapo juga ngerasa kayak pernah lihat muka cewek itu di suatu tempat, tapi dia masih belum ingat jelas, cuy. Tiba-tiba Vanet nyadar sesuatu di petanya dan kaget banget. Dia lihat si Cloud udah mulai baku hantam, langsung lawan serigala diamond perak. Nggak cuma itu, sisa-sisa serigala Ruby bareng grup cadangannya juga kedeteksi lagi gerak cepet banget menuju ke posisi Vanet dan kawan-kawan. Jir, situasi ini beneran genting parah
dan bikin kita nggak punya waktu buat istirahat. Bro, Vanet pun langsung nyuruh golem singanya buat lari lebih kenceng lagi. Mereka harus sapa CP sampai ke lokasi. Claude sebelum kondisinya makin kacau balau nggak karuan. Gue kepikiran Claude terus sambil genggam kencang senjata di tangan gue cuy. Selama ini, kita selalu bisa ngelewatin berbagai rintangan entah gimana caranya. Dan gue yakin banget kalau kali ini juga bakal sama bro. Sambil ngebut, naik golem singa, gue nembakin rentetan anak panah ke arah kawanan serigala yang menghadang jalan jir. Pas kawanan itu tumbang, gue teriak kalau itu yang terakhir. Dan sekarang sisa serigala diamond perak doang. Dalung Hachi. Gue terus doa supaya Claude bisa tahan dikit lagi sampai kita nyampe di sana cuy. Begitu lokasi gelutnya kelihatan di depan mata, gue langsung manggil nama Claude, lega banget karena akhirnya kita nyampe tepat waktu. Di sana. Claude lagi duel sengit lawan serigala diamond perak yang ukurannya gede banget jir. Dengan gerakan yang lincah abis, Claude ngeluarin teknik tombak tingkat tinggi yang namanya Exquisite Spear, Art Skill, 1 point thrust. Serangan itu meluncur cepet banget dan presisi, bikin serigala diamond perak itu kaget karena nggak sempet ngehindar bro. Serangan Claude telak banget kena sasaran sampai darah hitam nyembur keluar dari badan binatang buas itu cuy. Gue sempet bengong lihat betapa brutalnya pertarungan ini jir. Tapi asli, serigala itu ternyata jauh lebih kuat dari yang gue kira sebelumnya bro. Pas lihat ada celah buat ngebantu, gue coba bidik serigala itu pakai panah, tapi tiba-tiba muncul peringatan. Sistem yang nunjukin angka 0% buat akurasi serangan gua. Bener aja, anak panah yang gua lepasin malah ketahan sama dinding, nggak kelihatan yang muncul di depan serigala itu. Gua kaget banget lihat ada dinding transparan kayak gitu jir. Sapo langsung jelasin kalau itu skill unik milik si serigala diamond perak yang namanya Adamantine Barrier. Sapo juga ngingetin kalau penghalang itu nggak bakal bisa gua hancurin pakai kekuatan. Yang gua punya sekarang, cuy, kondisinya makin parah. Pas Claude kelihatan mulai terdesak dan kewalahan ngelawan kekuatan fisik. Serigala itu yang gila banget. Lilian teriak histeris, manggil nama dia. Sedangkan gue cuma bisa teriak, frustrasi, nyuruh serigala itu berhenti nyerang satria gue pas lagi putus asa gitu. Tiba-tiba lambang di punggung tangan gue bersinar terang banget cuy. Sistem ngasih notif kalau skill loyalty udah aktif. Dimana seorang master lagi nyari satrianya lewat perintah Summon Knight. Dalam sekejap, muncul ledakan cahaya yang ngelakuin teleportasi paksa jir. Claude tiba-tiba pindah posisi dan nongol tepat di depan gua sama Lilian buat nyelamatin dia dari serangan maut serigala itu. Kita semua sampai kelempar ke tanah gara-gara tekanan sihir tersebut. Lilian yang masih gemeteran nonionania soal apa yang baru aja terjadi, sementara gua cuma bisa diem ngeliatin lambang di tangan gua. Kepikiran apa kekuatan teleportasi tadi? Beneran asalnya dari tanda ini bro. Tapi serigala diamond perak itu nggak ngasih kita waktu buat mikir dan malah ngerung lagi penuh amarah. Sapo langsung gercep, ambil alih situasi dan nyuruh Lilian buat ngelepasin semua kekuatan sihirnya selama beberapa menit biar fokus ke pertahanan. Lilian pun langsung nyanggupin perintah itu dengan tegas banget cuy. Lilian angkat tongkat sihirnya, terus ngerapalin skill angin tier tinggi yang namanya Protective Wind Layer. Kai, pusaran angin gede banget, langsung nyelimutin posisi kita buat nahan gempuran musuh. Sapo negasin kalau buat sekarang. Satu-satunya pilihan kita cuma bertahan dan bener-bener ngandelin sihirnya. Lilian doang, bro. Sapo ngerencanain biar pas si Claude udah mendingan dikit, kita harus cabut secepat mungkin dari sini. Gue juga nyatain kalau gue udah siap banget buat ngikutin rencana itu. Tapi harapan kita goyah lagi pas si serigala diamond perak itu malah nyeruduk dinding angin punya Lilian cuy. Lilian sampai melotot gak percaya pas ngeliat pertananya mulai retak-retak gitu jir. Gue beneran gak nyangka kalau tuh monster bisa segampang itu ngerusakin power penuh dari perlindungan anginnya si Lilian bro. Sambil nahan sesak, gue baru sadar kalau omongannya si Vanet sebelumnya emang beneran. Bener, serigala ini
emang bukan lawan yang bisa kita hadapi secara langsung buat sekarang. Gua pun mantepin hati kalau begitu Cloud sembuh, kita kudu lari pakai semua kemampuan yang kita punya. Karena nyawa kita bener-bener lagi di ujung tanduk, Cir. Gue bener-bener ngerasa ke pojok pas lihat serigala Diamond. Perak itu terus-menerus ngehantem barrier angin Lilian dengan beringas. Cuy, gue sadar banget kalau ini cuman masalah waktu doang sebelum pertahanan. Kita hancur total, Jir. Dalam hati, gue terus berharap moga Cloud bisa cepet sembuh karena nyawa kita semua bener-bener bergantung ke dia, bro. Pas gue lagi panik, nungguin akhirnya sistem ngasih tahu kalau diagnosis dari medical book udah berhasil. Gue sempet ngerasa lega dan udah siap buat gerak. Tapi seketika gue langsung diem pas lihat detail kondisinya kayak gimana. Hasil diagnosis itu nunjukin kalau Cloud lagi dalam kondisi kritis. Dia kehilangan banyak darah gara-gara ususnya cedera. Fungsi tubuhnya nggak sempurna, soalnya ada organ yang hilang. Dan yang paling bikin shock adalah ditemuinnya diris poison yang mematikan banget di dalam tubuhnya, cuy. Gua langsung melotot pas nyadar kalau Cloud kena racun itu lagi, Jir. Gua mulai mikir keras dari mana racun itu berasal. Soalnya Cloud deh sama sekali nggak makan buah Kuroko, bro. Itu artinya setidaknya racun yang ada di tubuh Cloud kali ini bukan gara-gara ulahnya Ival. Gua langsung nengok ke arah serigala Diamond perak yang masih aja nyerang brutal. Gua baru ngeh kalau semua serangan yang kita terima belakangan ini tuh emang asalnya dari si monster itu doang, bro. Tiba-tiba ada pikiran ngeri lewat di otak gua, Jir. Dan gua langsung gercep cek status serigala itu. Bener aja, statusnya nunjukin hal yang nggak masuk akal banget. Serigala Diamond perak itu ternyata lagi kena efek diris poison juga. Tapi dia punya skill unik namanya Adamantine Barrier yang bikin dia bisa cuek sama kondisi abnormal itu dan tetap berantem gila-gilaan. Gua beneran shock pas lihat status monster itu ternyata ada di level 80. 8 cu. Yang makin bikin curiga lagi, di bagian kolom kepatuhannya malah ketulis nama pemilik jiwa, yaitu Anastasia Veron. Gue ngerasa kayak pernah denger nama itu di mana itu. Tapi sekarang gue nggak bisa inget jelas, bro. Gue sadar kalau ada orang yang sengaja racunin monster ini biar kita juga ikutan terinfeksi. Racunnya pas lagi berantem bener-bener rencana licik banget buat ngehambat pemulihan kita. Gua jadi kepikiran apa semua kekacauan ini emang kerjaan seseorang yang sengaja lagi ngincer kita. Ya, gue sadar bener nih, cuy. Sekarang bukan waktunya buat melamun gak jelas. Gua kudu gercep nyembuhin Cloud secepat mungkin, bro. Pas proses detox diris poison udah kelar, gua langsung gas mau ngerapalin perfect heal pakai medical book. Tapi Jir, tiba-tiba sistem ngasih peringatan kalau prosesnya keputus gara-gara MP gak cukup. Gua kaget parah sih, soalnya harusnya MP si Lilian masih sisa lumayan banyak. Gua nengok ke arah Lilian dan ngeliat dia lagi struggle keras nahan serangan monster itu. Ternyata MP Lilian terus menipis drastis banget dari tadi. Tiap kali serigala itu ngehancurin protective wind layer-nya, Lilian terpaksa endscast ulang sihir itu buat ngelindungin kita. Jelas aja MP-nya bakal ludes kalau terus-terusan dipaksa bertahan kayak gitu. Karena perfect heal gagal. Gua nggak punya pilihan lain selain pakai extra heal. Sebagai gantinya buat nutup luka-lukanya si Cloud, cuy. Luka luar Cloud emang udah berhasil nutup sih, cuy. Tapi gue baru ngah ada masalah gede lainnya nih. Efek extra heal ternyata nggak bisa balikin darah yang udah tumpah. Dan sekarang Cloud bener-bener kritis gara-gara kehabisan banyak darah, Jir. Gue mulai ngerasa putus asa banget, bro. Soalnya mustahil kita bisa kabur kalau kondisi Cloud selemes ini. Pas gue lagi panik-paniknya, Cloud perlahan buka mata dan natap. Gue sayu banget. Gue coba ajak dia ngobrol sambil kasih semangat biar kita bisa cabut bareng. Tapi Cloud malah nyuruh gue buat pergi ninggalin dia gitu aja. Pakai suara yang pelan banget. Dia minta maaf dan mohon-mohon ke gue buat cepetan nyelamatin diri sendiri. Pas denger omongan itu, gue ngerasa terpukul banget, cuy. Mana mungkin gue tega ngelakuin hal sekejam itu dan ninggalin temen gue sendirian di sini, Jir. Gue bener-bener ngeblank dan bingung mesti gimana sekarang. Pilihannya cuma antara cabut lari sambil Lilian jagain kita, atau ngetem di sini
nungguin itu serigala mampus gara-gara racunnya sendiri cuy. Tapi masalahnya Cloudy gak bakal bisa gerak kalau gak dapet perfect heal. Padahal MP gue udah tiris banget Jir. Mendadak kedengeran teriakan kenceng dari Lilian sama Vanette Kun. Pertahanan mereka pecah total dan mereka berdua langsung terpental jauh banget bro. Gue bener-bener nyesel dan nyalahin diri sendiri soalnya. Maka pas Lilian abis gara-gara gue paksa bantuin extra heal tadi, sekarang udah gak ada lagi yang bisa ngehalangin serigala diamond perak itu. Monster segede gaban itu udah berdiri tepat di depan mata gua dengan tatapan yang haus darah banget cuy. Gue cuma bisa diem kaku sambil berusaha ngelindungin badan. Cloud yang lagi tepar di bawah gua ngerasa kalau semuanya banner-banner udah kelar Jir. Udah gak ada lagi cara buat nahan serangan monster itu bro. Lilian sama Vanette Kun juga udah geletak gak berdaya di atas rumput. Di momen yang udah berasa kayak ajal ini, bayangan seorang cewek tiba-tiba muncul di otak gua cuy. Cewek itu seolah ngeledek kalau Hibiki itu terlalu baik dan Cloud cuma pahlawan yang apes. Terus dia bilang kalau aja kita gak balik ke sini, kita mungkin masih bisa hidup Jir. Tapi ya gitu bro, jauh di lubuk hati gue masih belum mau nyerah. Air mata gue mulai ngalir gitu aja, gak bisa dibendung. Gue sendiri gak tahu apa ini air mata, sedih, rasa takut mau mati, atau rasa putus asa gara-gara harus pisah sama kalian semua. Gue ngerenungin lagi soal perjalanan gue selama ini. Emang udah kerasa berat banget sejak pertama kali gue nyampe di dunia ini. Tapi berkat Cloud, Lilian, sama Vanette Kun, gue bisa survive sampai titik ini cuy. Gue tahu kalau suatu saat nanti kita mungkin bakal pisah. Tapi gue gak pernah nyangka kalau perpisahan itu bakal datang secepat dan tinginnya sini bro. Bisa ada di dalam party bareng mereka tuh hal yang berharga banget buat gue. Dan gue bener-bener gak rela kalau semuanya harus berakhir di tempat ini Jir. Gue bener-bener gak pengen perpisahan ini terjadi cuy. Air mata terus ngalir deres, ngebasahin pipi gue yang udah kotor gara-gara debu sama luka. Ji dalam hati gue terus meratap kalau gue gak mau pisah sama kalian semua. Rasa sesek itu bener-bener ngehimpit dada sampai gue cuma bisa nunduk sambil terus gumam kalau gue gak pengen semua ini berakhir bro. Tiba-tiba ada suara yang tenang tapi wibawa banget kedengeran, nyuruh gue buat buka mata. Gue langsung tersentak dan nyadar ada Dewa Sama di sana cuy. Suara itu nyuruh gue buat ungkapin apa yang ada di dalam pikiran gue jadi kata-kata. Soalnya kata-kata itu nantinya bakal jadi kenyataan buat gue. Dewa Sama terus mendesak gue buat nyuarain apa sebenarnya keinginan gue Jir. Gue ngerasa sakit yang luar biasa banget di sekujur tubuh bro. Gue ngerasa menderita dan sedih banget cuy. Sempet kepikiran di otak gue apa kote kata penderitaan itu yang harus gue ucapin. Tapi abis itu gue sadar, bukan itu yang pengen gue omongin. Apa yang beneran ada di otak gue, keinginan asli gue yang paling dalam, akhirnya nongol juga ke permukaan cuy. Gue tahu harusnya gue gak ngomong gini ke Cloud pas kondisinya lagi kayak sekarang. Tapi asli gue udah gak bisa nahan lagi bro. Pakai sisa tenaga yang masih ada, gue teriak kenceng manggil nama dia. Gue mohon biar si Cloud nolongin gue Jir. Gue teriak sekenceng-kencengnya, beneran minta bantuan Cloud sekali lagi. Pas momen itu juga, di dalam alam bawah sadarnya, si Cloudy Denjeh teriakan gua, dia kaget banget soalnya Hibiki Shimo beneran minta bantuan ke dia cuy. Selama ini jadi pelayan, Cloud emang selalu berusaha buat ngeprotek gua. Dia bahkan bantuin gua latihan keras biar gua bisa jaga diri gua sendiri bro. Dia selalu and support gua dari belakang. Tapi Cloud baru nyadar satu hal, kalau selama ini segimanapun susahnya situasi kita, gue gak pernah sekalipun ngomong minta tolong atau minta dilindungin Jir.